yang diselenggarakan oleh 5 event dan berkolaborasi dengan KPMI. Dan pada siang hari ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Marsya, dan di sini kita akan masuk kepada sesi talk show bersama Mawaddah Indonesia. Dan tentunya pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu tim dari Mawaddah Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bincang-bincang mengenai apa sih program dari Mawaddah Indonesia. Katanya Mawaddah Indonesia ini merupakan wedding organizer yang sesuai dengan syar'i dan juga ada media ta'aruf. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berbincang-bincang. Mungkin langsung saya panggilkan tim dari Mawaddah Indonesia, yaitu Mas TB, agar dapat menemani saya di atas panggung sekarang. Kepada Mas TB dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mas TB. Siap, Mas. Ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman di sini. Mungkin nanti akan ada teman-teman yang lain yang akan bertambah, bisa duduk-duduk di sini karena kabar baiknya kita akan bagi-bagi hadiah juga ya. Betul, betul. Ya, ada berapa hadiah yang akan kita bagikan nih untuk teman-teman nanti insya Allah? Insya Allah ada 5 hadiah. Akan ada 5 hadiah ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu nih. Saya mau tanya dulu ya sama teman-teman di sini. Boleh tahu nggak? Ada yang masih jomblo nggak? Masih jomblo. Yang belakang udah nikah. Yang lagi makan udah nikah belum? Udah nikah. Oke, berarti ada yang jomblo ada 2 orang ya di sini ya. Nah, kenapa saya tanya masih ada yang jomblo atau enggak? Karena Mawaddah Indonesia ini merupakan salah satu penyedia layanan media ta'aruf online. Nah, Mas TB, saya mau tanya nih, sebetulnya Mawaddah Indonesia ini di tengah banyaknya media-media online yang melakukan ta'aruf yang katanya sesuai dengan media ta'aruf online, tapi nyatanya ketika di lapangan, fakta di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat, banyak pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Nah, bagaimana dengan Mawaddah Indonesia sendiri ini memiliki program seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, mungkin nantinya teman-teman tertarik untuk mengikuti program Mawaddah Indonesia. Tafadhol Mas TB. Oke, terima kasih kepada abangku, Bang Amar. Masya Allah. Baik, para jamaah yang mungkin sedang live streaming, yang lagi di rumah ataupun yang sedang offline juga. Jadi Mawaddah Indonesia itu adalah media ta'aruf yang berbasis online dan wedding event organizer juga. Nah, kita juga ini merupakan unit bisnis dari Ustadz Khalid Basalamah, Hafizul Ta'ala. Insya Allah media ta'aruf online ini sesuai syar'i yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin sekali melakukan ta'aruf yang sesuai syariah, baik itu melakukan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, bisa langsung mendapatkan ataupun mendaftar di akun website mawaddahIndonesia.com. Dan insya Allah kita akan menjaga data diri para user untuk melakukan berdialog ta'aruf kepada pasangan yang sedang dialog ta'aruf tersebut, gitu Bang Amar. Oke, nah ini kabar baik ya. Jadi Mawaddah Indonesia ini bukan hanya untuk orang-orang yang masih jomblo, ya kan? Betul. Jadi yang udah nikah juga mungkin ada yang mau nambahin kuotanya mungkin. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas TB ya. Jadi ternyata Mawaddah Indonesia ini betul-betul menjaga data-data ya. Betul. Jadi nggak sembarangan. Karena banyak media-media di luar yang mungkin hemat sepengetahuan saya juga, banyak media ta'aruf yang katanya judulnya ta'aruf, tapi ternyata di media tersebut, di platform tersebut jelas-jelas bisa melihat wajah Iya, si membocorkan akhwat, datanya. iya, terus
datanya juga dengan mudah bisa diakses gitu kan. Betul. Nah ternyata Mawadah Indonesia ini data-datanya insya Allah aman. Insya Allah Ya. aman. Nah ini kan punya Ustadz Khalid. Ya. Betul. Jadi dari segi keamanannya itu apakah memang semua kriteria dari data-datanya itu memang poin-poinnya itu memang dia dipantau gitu loh. Maksudnya tidak sembarangan orang bisa mengakses, tidak sembarangan orang bisa melihat. Semua Ustadz Khalid tahu dong ya program-program yang ada di Mawadah kayak gitu ya berarti ya. Betul, nah, betul. Oke. Selain media ta'aruf, dari cara untuk melakukan ta'aruf ini melalui apa? Ya, jadi kepada para jamaah yang ingin sekali membuat akun di website Mawadah, insya Allah kita untuk cara daftarnya itu simpel, yaitu mengisi profil, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, domisili, dan kriteria yang ingin dicari gitu. Dan kita juga ada media platform juga, insya Allah kita akan launching juga, yaitu di aplikasi Mawadah Indonesia. Jadi kita ada 2 device, yaitu bisa melalui website, bisa melalui aplikasi. Insya Allah dimohon untuk menunggu ya untuk launchingnya. Oke, berarti selain melalui website ada juga di aplikasi. Iya. Oke, itu nanti ada info-infonya nggak kira-kira launchingnya ini kapan? Insya Allah kita akan infokan di Instagram Mawadah Indonesia. Nah, bagi para jamaah selalu pantau terus ya IG Mawadah Indonesia terkait info-info. Insya Allah kita akan memberikan update terkait launching yaitu di aplikasi Mawadah Indonesia, dan kita juga ada Gold Member juga di situ. Insya Allah. Oke, berarti ada Gold Member yang nantinya berbayar. Dan tentunya akan ada benefit-benefit ya. Betul. Benefitnya yang udah punya istri bisa nambah lagi. Insya Allah. Dari tadi ke situ mulu ya arahnya ya. Aduh. Nah, tapi di sini mungkin banyak ya, terutama ikhwan, ya kan. Ketika mau melakukan ta'aruf, ini kan dulu saya juga berpikirnya, aduh ta'aruf tuh satu hal yang agak gimana gitu, karena kan kita nggak kenal ya, nggak tahu ya. Saya boleh tahu nggak di Mawadah itu data-datanya tuh apa aja gitu, yang maksudnya mungkin di sini juga teman-teman juga pengen tahu. Kita mau ta'aruf, mau tahu gitu istilahnya karakternya ini seperti apa, kebiasaannya ini seperti apa. Nah di CV yang ada di Mawadah itu apa aja yang ada di situ gitu, karena kan jelas fotonya nggak bakal ada, fotonya nanti yang bisa dilihat gitu kan. Nah itu gimana? Coba mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, jadi saya melanjutkan kembali pembahasan yang tadi barusan. Jadi ketika para user membuat akun website Mawadah, itu akan mengisikan profil-profil ya. Terkait tadi nama lengkap, sama domisili dan statusnya gitu. Nah, ketika itu akan dan email juga. Email itu harus terkoneksi dengan email yang di HP. Jadi agar bisa memverifikasi akun tersebut agar bisa masuk ke akses website Mawadah Indonesia. Dan para user juga harus melengkapi biodatanya. Jadi biodata itu harus terisi semua agar bisa mencari pasangan. Kalau misalkan para user tidak mengisi biodata secara lengkap, nah itu otomatis tidak bisa mencari pasangan gitu. Dan kita insya Allah, betul kata Bang Amr juga, jadi para user itu hanya melihat biodata saja gitu. Tidak menampilkan fotonya, tidak bisa melihat fotonya, hanya menampilkan biodata saja. Nah, kalau misalkan para user mungkin merasa cocok kepada akhwat atau kepada ikhwan yang mungkin ingin diajukan ta'aruf, nah bisa langsung saja mengklik di tombol tersebut gitu, insya Allah. Insya Allah data selalu aman, makanya kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para user, dan kita juga akan menjaga data-data diri kepada user. Insya Allah datanya aman, kita tidak akan membocorkan kepada siapapun. Oke, data udah aman, kita bisa lihat gitu, mungkin CV-nya,
dia latar belakangnya seperti apa, kebiasaannya, anak keberapa gitu kan, terus hobi mungkin ya kan. Nah, udah oke nih misalnya nih, udah oke, teman-teman udah cocok nih, udah dapet, terus lanjutnya kemana? Oke, itu nanti kalau misalkan dari usernya sudah mengajukan dan ada permintaan ta'aruf juga dari akhwat, misalkan saya mengajukan itu maksimal kepada akhwat itu maksimal 6 kali. Tapi permintaan ta'aruf itu yang akhwat kepada kitanya itu bisa lebih 20 atau 30. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah nge-proof biodata dari akhwatnya, nah, kita akan kembali lagi kepada sedang ta'aruf. Jadi untuk mengisi dialog ta'aruf. Nah, dialog ta'aruf itu nanti para user bisa mengisi pesan-pesan itu maksimal 11 kali. Kita dibatasin 11 kali karena apa? Karena kita tidak ingin hanya media ta'aruf ini bukan hanya untuk main-main, tapi untuk keseriusan menjelang ke tahap khitbah ataupun ke tahap walimah atau pernikahan gitu. Jadi insya Allah media ta'aruf ini benar-benar untuk keseriusan mungkin para jamaah ataupun yang mungkin yang sedang mencari jodoh, yang mungkin sedang jomblo juga belum dapat pasangan. Nah, kita ada solusinya, yaitu bisa mendaftar di media ta'aruf kami, yaitu website mawadahindonesia.com gitu. Oke. Tadi Ikhwan boleh ngajuin ke akhwat berapa? 6. 6. Maksimal 6. Tapi kita sebagai Ikhwan ada berapa banyak akhwat yang boleh ngajuin? Itu bisa 20, bisa 30, bisa 20. Iya, bisa lebih. Ya, tapi dipilih kan? Dipilih, iya difilter kan? Dari masing-masing, pakai user dari masing-masing. Oke, berarti sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Ikhwan langsung gitu ya. Betul. Nah, betul. Terus di sini yang saya mau tanya nih, dari Mawadah ini saya tadi lupa bertanya di awal. Mawadah ini sejak tahun berapa? Oh ya, kita didirikan ini sudah lama ya, di tahun 2017. 2017, termasuk media ta'arufnya? Media ta'arufnya sama WO-nya juga. Dari tadi kita ngomongin ta'aruf online segala macam. Emang udah ada yang kejadian di Mawadah yang sudah berhasil, yang udah ikut, yang udah daftar, emang ada? Nah, alhamdulillah semenjak didirikan tahun 2017 sampai sekarang ini sudah ada ratusan orang yang sudah berhasil mendapatkan jodoh dan benar-benar serius menikah. Makanya mungkin para jamaah bisa melihat di Instagram kami, kita kan sering membuat testimoni ya, tulisan testimoni itu testimoni alumni yang sudah berhasil lolos gitu. Makanya insya Allah website ini benar-benar membantu sekali gitu. Mungkin bagi para yang single atau yang jomblo gitu, bisa mendapatkan pasangan sesuai kriteria ataupun mungkin sekufu juga, ataupun manhasnya juga mungkin ya insya Allah sama juga. Nah, mungkin bisa melakukan ke media ta'aruf kami, yaitu media ta'aruf online bersama Mawadah Indonesia gitu. Oke, lebih spesifik. Ada berapa jumlah member Mawadah sekarang? Oke. Mungkin saya izin lihat datanya ini. Data yang kami terkumpul sampai hari ini, jumlah pendaftar itu ada 157.277 peserta. 157.000 sekian lah ya? Iya, betul. Oke, berarti ada 157.000 peserta yang sudah terdaftar di Mawadah Indonesia. Ikhwannya berapa, akhwatnya berapa? Ya, untuk ikhwannya itu ada 48.320 peserta. Sedangkan akhwatnya itu ada 108.957. Bentar. 157.000 peserta. Ikhwannya 40? Ikhwannya itu 48.000. 48.000. Ahwatnya 100.000 sekian. Itu ya emang udah ini sunatullah ya. Ahwat lebih banyak ya. Makanya, tapi kebayang nggak nih jomblo-jomblo di sini ya? Segitu banyak akhwat, kalau masih jomblo kan keterlaluan kayaknya ya. Hah? Betul. Ya, jadi pulang dari sini jangan langsung cabut gitu aja. Pastiin punya akun Mawadah Indonesia, daftar Mawadah Indonesia gitu ya. Makanya kita memang target kita itu ingin sekali mengajak para ikhwan nih. Kadang-kadang ikhwan ini pemalu gitu untuk ya daftar akun, untuk bisa mungkin bisa berdialog ta'aruf ya secara syar'i gitu, tidak menggunakan jalur-jalur yang haram gitu. Makanya
kita tuh target itu ingin kepada ikhwannya itu agar mereka daftar di akun website Mawadah gitu. Makanya melihat data yang saya sampaikan itu mungkin berbanding lurus gitu ya. Ikhwannya hanya ya 1:3 gitu. Makanya ini sangat miris banget. Ini ikhwan nih kepada kemana ini? Masya Allah. Iya. Padahal sebetulnya 1:4 ya harusnya ya. 1:4. 1 laki-laki 4 istri. Gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini sebuah data dan fakta yang sudah dibuka oleh Mas TB tadi ya, udah dijelasin oleh Mas TB bahwa Mawadah Indonesia memiliki 150.000 peserta yang aktif sampai dengan sekarang dan juga memiliki peserta ikhwan 48.000 sekian dan sisanya akhwat ada 100.000 sekian. Ini peluang sekali untuk teman-teman, jadi nggak usah takut lagi gitu ya. Karena saya pribadi gitu sering mendapatkan mendengarkan nasihat gitu dari guru kita Ustadz Khalid. Sebetulnya bukan akhwatnya yang nggak ada. Sebetulnya kadang kitanya yang terlalu pilih-pilih gitu. Dikasih yang pendek minta yang tinggi, dikasih yang tinggi ketinggian, dikasih yang putih keputihan gitu ya. Terlalu bening gitu, beningnya kayak bihun transparan gitu. Jadi tergantung kitanya juga gitu. Jadi Betul. dengan adanya Mawadah Indonesia ini seperti yang tadi Mas TB juga bilang, Mawadah Indonesia ini memiliki target ya, yang dimana akan lebih banyak lagi teman-teman saudara-saudara kita yang bisa menikah melalui media ta'aruf dari Mawadah Indonesia. Ya. Dan juga hebatnya lagi Mawadah Indonesia ini bisa memfasilitasi mulai dari ta'aruf, nazor ya, Betul. nazor, Betul. terus juga khitbahnya sampai ke walimahnya ya, karena Mawadah ini punya wedding organizer syar'i ya. Jadi teman-teman bisa lihat di websitenya Mawadah ada beberapa portofolio mungkin ya, yang event-event wedding syar'i yang pernah dilakukan oleh Mawadah Indonesia gitu. Mungkin teman-teman bisa pelajarin di situ, bisa lihat di situ. Nah, Bang TB, sekarang saya mau tanya, apakah para member dari Mawadah Indonesia ini, yang tadi kan sempat disinggung gold member ya, Betul. apa benefitnya mereka di situ? Ya, jadi kalau gold member itu keuntungannya adalah memang ini pelayanan terbaru dari website Mawadah Indonesia, di mana gold member ini kita memberikan fasilitas kepada para user ketika ingin berdialog ta'aruf. Nah, kalau misalnya kalau user-user yang mungkin ya tidak membeli ataupun tidak mendaftar di gold member, itu hanya kirim pesannya itu hanya 11 kali, jadi dibatasin. Cuma bedanya di situ aja. Ya, kalau misalnya mereka ingin kirim pesannya itu bisa lebih dari 11 kali, nah mereka harus daftar di gold member gitu. Kalau gold member berapa kali? 11 kali, hanya 11 kali saja. Kalau gold member? Kalau gold member itu lebih dari 11 kali. Iya, maksudnya berapa kali? Mungkin bisa 20 atau seterusnya lah, insya Allah. Iya. Tapi bukan berarti jadi ngobrol di situ ya, ntar ya. Makanya kita juga dari admin, baik itu admin di Ikhwan sama Akhwat, kita akan memantau dialog ta'aruf dari usernya, yaitu misalkan pelanggaran-pelanggaran kayak memberikan sosial medianya, memberikan nomor HP. Nah, itu kita akan menonaktifkan. Itu masa tenggatnya 10 hari. Nah, mereka harus bermuhasabah atau mungkin ya bertaubat lah istilahnya ya gitu ya. Mungkin agar tidak mengulangi kembali gitu, karena ya ini ada kasus ya yang membawa Mawadah Indonesia ya, tapi memang mereka mengaku sendiri bahwa dia salah sendiri gitu. Jadi si akhwat itu kena tipu kepada si ikhwannya ketika si akhwatnya itu memberikan sosial media gitu di dialog ta'aruf di website Mawadah Indonesia, dan makanya pesannya itu dialihkan ke wadah kayak yang lain, ke sosial media di Instagram atau di WA gitu. Makanya kita tidak bertanggung jawab masalah itu. Makanya kita sudah ada peringatan di website tersebut, tidak boleh memberikan nomor HP ataupun sosial media ketika sedang dialog ta'aruf gitu. Masya Allah ya.
Itu satu kasus ya. Cuma kalau kita lihat di sini kayaknya teman-teman kita yang ikhwan-ikhwan di sini, masya Allah ya, mukanya soleh-soleh banget, adem banget gitu. Jadi insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Cuma kembali lagi saya ingatkan ya, jadi memang Mawadah Indonesia ini betul-betul menjaga proses yang namanya pernikahan ya, karena pernikahan ini merupakan salah satu ibadah yang kita menjalaninya ini ya seumur hidup gitu ya. Jadi betul-betul harus dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan hukum-hukum syar'i gitu. Jadi Mawadah ini betul-betul menjaga. Dan tadi juga tidak boleh memberikan sosial media, tidak boleh memberikan nomor handphone bahkan ya, akses betul. Untuk bisa komunikasi langsung dengan si akhwatnya. Dan di situ berarti kalau mau komunikasi ke akhwat gimana caranya? Kalau misalkan apa tadi? Jadi si ikhwan mau ketemu nih misalnya, mau nazor. Nah itu gimana tuh janjiannya segala macam. Jadi kita ada proses selanjutnya ketika sudah sampai 11 kali ya. Ini yang tidak menggunakan gold member ya. Sudah maksimal sudah 11 kali si akhwatnya itu mungkin kalau misalkan merasa cocok kepada si akhwat dan akhwat itu juga merasa cocok kepada si ikhwannya, mungkin langsung ke proses nazor. Nah si ikhwannya itu bisa mengajukan tanggal, bisa menentukan tanggal. Dan sedangkan si akhwatnya itu mengirimkan nomor walinya agar si ikhwannya itu bisa menghubungi gitu. Makanya kita benar-benar menjaga betul kriteria ataupun adab-adab untuk dialog ta'aruf yang sesuai syariah gitu. Oke. Saya rasa udah cukup jelas ya. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas TB ya. Nah ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya sebelum kita tutup sesi talk show pada siang hari ini. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya tentang Mawadah Indonesia. Oke, bisa tolong dibantu mic-nya. Nanti yang bertanya akan dapat hadiah. Hadiahnya langsung dikasih di sini atau diambil di booth? Langsung. Oh langsung dikasih di sini ya. Langsung dikasih. Nanti coba yang bertanya dipastikan dulu sudah memfollow akun Instagramnya Mawadah. Ada nggak ininya? Di @mawadah. Nah di flyernya juga ada barcode dan nanti. Oh ini. Nih sosial medianya. Ya sosial medianya @mawadah. Di follow Instagramnya. Oke silakan. Tadi yang mau bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya perihal apa ya? Saya salah satu orang yang ngefans banget dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kadang saya juga sering nonton kajian beliau setiap Rabu ya. Nah, bisa nggak Mas, bila saya nanti nikah gitu Mas ya, nasihat pernikahannya itu Ustadz Khalid Basalamah gitu. Syukran, jazakallah khair. Oh, jazakallah khairan. Siapa mau jawab? Ya, nasihat ya. Ya oke. Mungkin saya bantu jawab aja kali ya. Untuk pertanyaan Mas, itu pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan gitu. Cuma karena memang beliau ini punya waktu yang cukup padat ya. Jadi kita nggak bisa jawab itu secara jelas gitu. Jadi ya mungkin bukan Mas aja yang kepengen sebetulnya gitu. Cuma ya karena beliau juga apalagi banyak aktivitasnya, banyak kegiatannya, belum harus membagi dengan keluarga gitu. Jadi ya mungkin bisa berdoa aja gitu. Gampangnya berdoa aja. Siapa tahu ya kan. Cuma kalau untuk pertanyaan itu memang secara spesifik sebetulnya banyak yang bertanya seperti itu gitu. Karena selama ini dari Mawadah sendiri tidak ada hal seperti itu gitu. Tidak beliau yang memberi nasihat, tapi dari Mawadah Indonesia sendiri memang ada beberapa asatis yang ketika menikah dengan Mawadah Indonesia itu bisa
kita bisa ada asatis yang biasa dengan Mawadah Indonesia, dan insya Allah itu sesuai dengan sunnah juga gitu, ustadz sunnah juga insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas ya gitu. Oke, mungkin nanti bisa dikasih hadiahnya. Yep. Bu Devi bisa ditolong dibantu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Us, mantap nih. Coba nanti Bapak setelah Mas yang baju hijau ya pertanyaannya ya. Kasih ke mic ya, Mas Rizal yang baju hijau ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rido dari Cibinong, Bogor. Mau nanya nih, kan di Mawadah itu kalau udah diterima ta'aruf ya sama ahwatnya, itu bisa nggak sih, kan nama ahwatnya tuh jadi terpampang di websitenya apa? Ngerti nggak? Iya. Jadi ketika sudah klik ya, di ACC ta'aruf, iya, dan udah masuk proses ta'aruf, ini sebenarnya sebagai masukan juga sih, bukan cuma pertanyaan aja. Bisa nggak sih nama ikhwannya atau ahwatnya tuh dihilangin di atasnya, atau mungkin diganti inisial aja, soalnya dari situ tuh bisa berujung ke nyari sosial medianya. Oh iya. Kira-kira ke tim programmernya bisa dihilangin nggak fitur itu? Oh, kan Masya Allah. Biar mencegah mereka halwat juga, berdoa segala macam, dan walaupun mungkin udah diakalin ya, nggak bisa nulis angka atau tanda buat sosial medianya. Itu aja sih dari Ana, semoga bisa jadi masukan juga. Amin. Dan Ana sama Mas TB udah sempat ngobrol juga waktu itu ya. Alhamdulillah Ana udah insya Allah udah ada. Insya Allah. Itu aja sih. Syukron, jazakallahu khairan. Wah, jazakallahu khairan. Masya Allah ya. Ya, itu masukan yang bagus banget tuh. Silakan ditanggapi Mas TB. Ya insya Allah ini banyak keluhan dari akhwat ya, ataupun si ikhwannya juga ya. Tapi kebanyakan si akhwat ya. Ketika sudah melanjutkan sedang ta'aruf atau dialog ta'aruf, itu kan ada nama ya di tampilannya ya. Nah itu kita insya Allah mungkin di bulan kedepannya insya Allah akan kita ganti. Jadi nama inisial aja gitu, bukan nama lengkap. Takutnya memang ada ikhwan-ikhwan atau oknum-oknum ya, yang mungkin bisa mencari nama si akhwatnya itu di Instagram, mungkin di LinkedIn juga, ataupun mungkin di Facebook. Nah itu bahaya juga gitu. Makanya insya Allah kedepannya insya Allah kita sudah bahas juga kepada tim IT kita akan menghilangkan nama lengkap. Jadi mungkin bagi user dimohon untuk menulis nama inisial aja, misalkan nama hewan atau semut atau apa gitu. Ya pokoknya seperti itulah, biar tidak kedetek ataupun tidak ataupun stalking gitu ya. Kebanyakan kan ikhwan kepada pas lagi dialog ta'aruf website Mawadah kan kebanyakan stalking, cari di IG, Facebook, LinkedIn dan sebagainya kan gitu. Makanya insya Allah kita akan menjaga privasi biodata akhwat ataupun ikhwan tersebut gitu, insya Allah. Ya, Masya Allah. Mungkin nama inisial kali ya, nama inisial gitu, bukan nggak ini. Misalnya namanya Bunga Melati misalnya, ya udah nama inisialnya berarti BM gitu. BM ya, nama kan? inisial. Ya oke. Mudah-mudahan bisa jadi ide yang bagus ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi talk show ini. Iya, silakan Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Ya. Mohon gambarannya bagaimana wedding WO dari Mawadah ini. Kemudian apakah Mawadah ini sudah ada di Sukabumi, di kota kami atau belum? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk wedding organizer insya Allah kita ada harganya. Tapi kita memang tidak menjelaskan secara spesifik ya WO ya. Insya Allah itu ada di Instagram Mawadah terkait harga-harganya. Dan kita juga bekerja sama kepada vendor yang mungkin sesuai syariah. Kalau misalkan WO yang lain kan itu kan berbaur ya, bercampur kan ya antara ikhwan sama akhwat. Nah kalau kita bedanya kita pisah. Yaitu ada tempat space untuk ikhwan, ada space untuk tempat akhwat. Dan untuk tadi masalah di mana Bapak? Sukabumi.
Mawadah Indonesia itu website Mawadah Indonesia itu udah terakses ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya secara lingkup nasional tapi internasional pun juga ada. Makanya mungkin dari orang-orang luar negeri kayak di Singapura, di Malaysia itu juga bisa daftar melalui akun website Mawadah Indonesia karena website Mawadah Indonesia ini mudah diakses dan jangkauannya juga luas. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak ingin mencari kriteria pasangan ya dari suku misalkan suku di Eropa mungkin bisa, insya Allah bisa, atau suku Melayu di Malaysia insya Allah bisa ketemu gitu pasangan-pasangan atau biodata akhwat di website Mawadah Indonesia, insya Allah bisa. Kalau untuk OWO-nya kita hanya menerima sekitaran di daerah Jabodetabek, tapi tergantung lagi kepada kemampuan kita. Mungkin kalau untuk paling jauhnya mungkin pernah Mawadah Indonesia mengadakan WO-nya di Bandung. Tapi lagi-lagi itu tergantung dari Mawadahnya apakah mau ambil resiko di tempat jauh ataupun ya tidak gitu. Karena kita emang fokusnya itu di daerah Jabodetabek dan kita juga ada vendor yang kerjasama juga di situ, insya Allah. Ya, mungkin saya tambahin ya dari jawaban Bapak mungkin tadi. Mas TB udah jelasin gitu ya. Untuk wedding organizer-nya sendiri sebetulnya memang kita sudah ada rencana untuk ekspansi ke luar Jabodetabek gitu ya. Jadi memang insya Allah semoga Allah mudahkan. Jadi pengembangan dari Mawadah ini sendiri ke depannya untuk wedding organizer-nya bisa sampai menjangkau dari mungkin kota Bandung, kota Jawa Barat lainnya gitu ya. Terus juga masuk Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan mungkin di luar pulau dari Pulau Jawa gitu. Cuma seperti yang tadi sudah dijelaskan juga kalau untuk websitenya memang bisa diakses di kota manapun bahkan dari negara manapun gitu. Ya nggak tahu ya. Sekarang udah ada belum nih pesertanya orang bule? Insya Allah ada. Banyak ada. Oh ada. Ada ya. Yang dari Australia ada. Iya. Karena mungkin dari orang Indonesia yang kerja di Australia mungkin belum mendapatkan pasangan ya, mungkin kerja di sana gitu. Yaitu mereka daftar di website Mawadah Indonesia. Dan kita juga insya Allah akan mengadakan program rutin yaitu ta'aruf offline. Kita alhamdulillah telah berhasil di acara event kemarin ta'aruf offline. Insya Allah ta'aruf offline ini juga kita menjaga adab juga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tampilannya konsepnya itu seperti take me out. Jadi insya Allah mungkin bagi para user yang sudah mendaftar di akun website Mawadah dan kalau misalkan Mawadah ada program ta'aruf offline mungkin bisa hadir. Insya Allah bukan hanya ta'aruf offline, kita juga ada selingan yaitu terkait seminar juga atau daurah juga di sana gitu, insya Allah. Iya, jadi mungkin sebelum kita tutup ada beberapa poin-poin yang saya bisa tarik ya. Mudah-mudahan tadi sudah menjawab ya Pak ya pertanyaannya ya. Ada beberapa kesimpulan yang sudah bisa kita tarik bersama untuk sesi talk show pada siang hari ini. Mawadah Indonesia merupakan wedding organizer syar'i dan juga media ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan syariat, Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi semua tata caranya insya Allah tidak melanggar daripada kaidah-kaidah hukum-hukum syariat. Dan juga Mawadah Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan terkait website, program-program, bahkan ingin membuat satu aplikasi ta'aruf yang dapat diakses dengan mudah dan juga media ta'aruf yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk lebih memudahkan mereka mendapatkan jodoh. Baik ikhwan mendapatkan akhwat, akhwat mendapatkan ikhwannya. Dan mudah-mudahan bentuk ikhtiar dari Mawadah Indonesia ini sendiri bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mas TB, dan tentunya bisa menjadi pelopor media ta'aruf dan wedding organizer syar'i di Indonesia tentunya. Betul. Nah insya Allah juga nanti pada asar juga ada kajian juga dari Ustadz Khalid ya, iya. Terkait jadi dipastikan nanti insya Allah setelah asar, pada asar akan ada sesi talk show bersama guru juga kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah bersama saya juga nanti pembahasan kita sesuai dengan talk show kita ini juga gitu, masih berkaitan juga ya, bahagia dengan menikah. Baik Mas TB,
Baik. Syukron, jazakallahu khairan, Barakallahu fiik. barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Syukron juga, ini Bang Amar. bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Fan. Mungkin bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.